bisa damkar ini diberikan akses ke Masjid Raya sebelum mengambil air. Nanti juga akan menemui pengurus masjid agar ini diperbolehkan. Kemudian kemarin terkait dengan rencana Pak D Sulungkang Oso ini nanti menjadikan Sulungkang Oso sebagai desa wisata. Pada hari Lebaran kemarin Pak Ibu, alhamdulillah kunjungan ke Batu Runciang dan ke Mudian Luga, alhamdulillah sangat banyak Pak D. Berapa totalnya Pak D? 10.000. Satu tempat kan? Dua tempat itu totalnya 12.500. Lama libur Lebaran kemarin, jadi mungkin ini perlu sama-sama kita dukung bagaimana kita memberikan edukasi kepada warga masyarakat untuk pemanfaatan ini. Jadi kan rugi orang datang-datang saja sementara tidak kita manfaatkan untuk mendatangkan uang dan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah nanti mungkin juga didorong nanti, sekarang kan masih kaum yang mengelola dari Batu Runciang. Jadi akan ada rencana diserahkan ke desa. Andai kata namanya wisata, kalau tidak terus diperbaiki tentu orang akan UMKM yang ada di Desa Sulungkang Luwo. Kalau secara materi, tapi tidak terlalu banyak, kami dari pemerintah desa setiap tahun mulai dari tahun 2020 telah memberikan bantuan UMKM kepada masyarakat Desa Sulungkang Luwo, tapi hanya terbatas bantuannya berupa barang, tidak berupa uang, karena kami dari pemerintah tidak diizinkan memberikan bantuan berupa tunai atau uang seperti itu. Jadi di sini permasalahan yang kami hadapi, telah banyaknya terbentuk UMKM di Desa Sulungkang Luwo, yaitu produksi rumah tangga seperti kue, jajanan, souvenir, baik kerupuk ubi atau yang lainnya. Kendala kami di sini yang kami hadapi yaitu kurangnya pemasaran, maksudnya itu kurang berkembang. Kalau sekarang kan sudah canggih zaman online, ada jual online atau seperti apa. Jadi masyarakat kami mungkin masih membutuhkan nanti yaitu ilmunya untuk online, yaitu seperti kayak di online shop gitu. Kalau belum itu kan nanti Salam. Kata-kata penghormatan kami tumpahkan saja karena keterbatasan waktu. Mohon izin Bude menyampaikan program kerja yang dalam hari ini ada beberapa program fisik dan non fisik. Yang pertama yang unggulan kami yaitu pembuatan lapangan futsal. Ini berdampak terhadap PAD desa, pendapatan asli desa. Dan alhamdulillah pada saat ini kami telah menganggarkan 200 juta untuk pematangan lahan. Kemudian untuk bangunannya dibantu oleh Pokir Pak Dewan sebanyak 200 juta, dan kekurangannya yaitu lapangannya, karpetnya, jaring dan gawang. Jadi itu kekurangan untuk tahun sekarang. Mudah-mudahan nanti di 2025 nanti juga akan dibantu oleh Pak Dewan untuk penyelesaian bangunan. Tapi untuk peralatan di dalamnya yang belum ada. Jadi kami nanti mohon juga dari Rantau, kami akan mengirimkan proposal. Alhamdulillah sudah kami bawa sekarang. Tujuannya itu untuk PADES tadi, karena kami di Sungai Tigo masih belum ada PADES, belum tidak seperti di Sungai Oso tadi, masih kurang PADES. Kemudian terkait dengan perbaikan rumah di daerah LUB, seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, terkait dengan instalasi listrik yang ada di dalam rumah tua. Ada rumah yang ditinggalkan oleh
masyarakat yang merantau, dan itu juga cukup berbahaya. Ada yang rumah hampir roboh juga, dan dari pihak rantau tidak membolehkan untuk membongkar. Ada di pulau itu rumah yang hampir roboh, yang dari pihak rantaunya tidak membolehkan untuk membongkar. Kemudian instalasi listrik tadi. Kemudian untuk non fisiknya itu sentra ternak yang ada di Bukit Kurnia. Kebetulan kami sudah membantu sebanyak 80 juta di desa, namun masih ada space untuk penambahan sapi. Jadi itu kemudian kendala berikutnya ada terkait dengan PBB yang tanah atau rumahnya itu adalah pemiliknya adalah perantau. Kami agak susah untuk meminta PBB-nya. Kemudian terkait dengan lansia yang terlantar, kami juga mengusulkan nantinya kalau bisa membuat rumah singgah agar nanti ini bisa diakomodir di rumah singgah itu. Mungkin itu tidak banyak, tidak sampai 5 menit Pak, nanti lebih ke diskusi kita perpanjang karena keterbatasan waktu. Mohon maaf. Assalamualaikum. Kemudian juga di sini mungkin kami tidak akan lebar untuk secara singkat karena secara inti dari dua penyampaian tadi kami lihat hampir sama. Jadi kami dari Murlaban dan dari bahan yang kami sampaikan kami ringkas saja Pak, mohon izin. Artinya di pemerintahan desa kami intinya bagaimana menguatkan kelembagaan desa. Jadi mulai dari BPD, kerapatan adatnya atau kerapatan nenek mama, pemuda, dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Jadi dengan kuatnya kelembagaan ini, insya Allah pembangunan di sebuah desa itu akan bisa lebih sukses. Karena mindset kita selama ini mohon maaf kami dulu kalau kami salah, mindset dari masyarakat selama ini itu segala-galanya desa. Jadi kita coba memberikan penguatan supaya kelembagaan yang ada di desa bisa mengerti, bisa memahami dan melaksanakan tupoksi mereka masing-masing. Kalau ini tidak kita jalankan, mustahil kita bisa maju. Karena seolah kita kepala desa yang memikirkan semua. Jadi permasalahan kalau di pemerintahan, kami kepala desa, mohon izin Pak Camat, kami punya masyarakat. Tapi kalau di nagari itu kenagarian punya nenek mama. Dengan sinkronisasi ini mudah-mudahan bisa kita bangun desa kita. Betul. Jadi intinya baik tentang UMKM segala macam infrastruktur. Kalau kelembagaan ini sudah berfungsi dengan masing-masing seksinya, kita akan lebih mudah menata. Jadi mungkin selama ini hanya istilahnya Bapak Ibu katanya, sementara datanya mana? Faktanya seperti apa? Jadi kalau kami sejalan katanya, datanya, dan faktanya. Kalau ini sudah klop, inilah menjadi skala prioritas. Kemudian juga di sini kami mencoba untuk menyampaikan bersosialisasi kepada masyarakat, kita bisa adil di tengah-tengah masyarakat. Artinya hak masyarakat kita berikan, kewajibannya kita minta. Jadi dalam hal keseimbangan ini, kalau keseimbangan ini tercipta, insya Allah apapun yang kita tuju untuk pembangunan desa ini akan terwujud. Seperti salah satu penyampaian tadi yang kami simak, kita mau membangun ini, tapi ada kendala. Nah, kalau seorang kepala desa menyelesaikan, seolah-olah ini kebutuhan kepala desa. Makanya kita libatkan kelembagaan-kelembagaan yang ada, terutama nenek mama, ya, kemudian BPD, Karang Taruna, PKK, LPN,
ini kita bisa saling mengisi, kita bisa saling mencari solusi. Inilah intinya kita berdesa. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu dari PKS, kami sangat berterima kasih sekali. Ya, intinya kami mohon dukungan moral untuk bagaimana kami bisa menjalankan tugas kami sebaik-baiknya. Juga kami informasikan untuk Desa Merupaban, Bapak Ibu, kami sekarang dalam proses pemekaran desa. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Ya, artinya pemekaran ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa pemekaran desa ini adalah secara administrasi wilayah. Kalau masalah adat nagari itu tidak berubah. Ini juga pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan untuk di Moroplaban, Bapak Ibu, kalau potensi itu sangat banyak. Makanya visi-misi kami waktu mencalonkan kepala desa kemarin menjadikan SDM dan SDA Moroplaban lebih bernilai. Kapan itu lebih bernilai? Bukan berarti kita di Kecamatan Selukang tidak punya toko, seperti yang Pak Ketua sampaikan. Banyak toko-toko kita di Jakarta. Tapi ketika SDM dan SDA ini bernilai adalah ketika sudah bersatu padu. Jangan artinya hebat seseorang hanya untuk dirinya sendiri. Bisa ibarat kedua orang tua gitu, jadi ada pek ditumpang, kebodoh namun ya. Jadi dengan SDM dan SDA lebih bernilai, kebersamaan gitu dalam sebuah desa atau nagari itu modal dasar gitu untuk lebih baik. Jadi mudah-mudahan dengan ada pertemuan dengan Bapak yaitu pertama Ketua PKS Selukang serta anggota, dan seterusnya Nenek Mama Menawa jadi pandai, dan seterusnya kepada Bapak Dewan DPD Kota Solo, dan selanjutnya kepada Bapak Camat, dan seterusnya kepada rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Desa, seluruh hadirat yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya satukan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu yang saya hormati, ya langsung saja. Yang pertama itu terima kasih banyak kepada Bapak Ibu PKS Selukang, Persatuan Keluarga Selukang yang telah sudi menerima kami di sini dan mengundang kami ke sini dalam rangka yaitu adalah untuk silaturahim dan memperkuat hubungan kita untuk memperkuatkan Persatuan Keluarga Selukang. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang saya sampaikan itu adalah tentang permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Jadi yang pertama itu tentang UMKM, kami itu akan membuat minyak kemiri. Jadi kami yang pertama hambatannya itu terkendala izin BPOM-nya belum ada. Nah, terusnya kurangnya promosi. Dan seterusnya itu gedung dan alat produksinya masih manual. Nah, jadi kalau bisa kami dari permasalahan di desa, kalau bisa dibantu yang pertama itu tentang izin BPOM-nya. Jadi kalau minyak kemirinya sudah kami produksi Pak, sudah kami buat secara manual. Insya Allah mudah-mudahan besok mungkin bisa kita bawa ke sini. Nah, bisa kita lihat secara bersama besok Pak. Itu tentang UMKM. Yang kedua itu tentang pendidikan Pak. Mungkin kami di desa itu kurangnya ekonomi atau bagaimana, mungkin untuk biaya siswa atau bantuan lah itu tentang pendidikan Pak. Nah, jadi kami kalau bisa itu kami minta bantuan, mau buat surat kemana kami atau apa yang kami laksanakan dan kami lakukan dari pemerintah desa. Kalau ada jalannya ke pusat ini kami buat, itu kami mohon difasilitasi Pak. Dan seterusnya itu tentang wisata. Wisata alam kami juga ada, lokasi ada Pak. Cuma tentu permasalahan kami pertama tentang anggaran juga Pak. Kalau di desa anggarannya cuma terbatas, mungkin tidak bisa menggarap lahan tersebut karena anggarannya mungkin terlalu banyak Pak. Jadi itu kami juga
minta bantuan dan minta fasilitas itu Pak. Mau kemana kami mengadu atau mau kemana kami buat surat, kami minta juga tolong bantu fasilitasnya Pak. Dan seterusnya tentang pertanian juga demikian Pak. Karena di desa tentang pupuk bersubsidi ini Pak. Jadi pupuk bersubsidi ini yang pertama yaitu oleh masyarakat itu juga tidak bisa dibeli itu Pak, karena uang masyarakat itu memang sangat minim, sangat kurang ekonominya. Jadi kalau bisa ada linknya di sini Pak, kami minta bantu Pak. Jadi untuk pertanian ini kalau ada bantuan lepas begitu Pak. Jadi kami juga tolong dibantu di pusat ini kalau ada linknya Pak. Mungkin dari saya memperpendek waktu Pak untuk sementara. Rata-rata tadi kendala-kendala yang ada sama SDM dan mindset masyarakat, kemudian pasar tentu kalau kami di kampung ini kan koneksi kami kecil Pak Ibu, jadi mungkin dengan kami mengadu ke atau mungkin pasar dan dengan koneksinya yang luas tentu akan semakin buka pasar yang sangat luas. Dan kemudian hasil modal dari pelaksanaan kegiatan pembangunan UMKM, pembangunan wisata dan juga apa tadi. Dan kemudian di Sungkang Guo terkait tahfiz ini, jadi kami apresiasi nih kepada Sungkang Guo Pak, karena beliau tidak punya produk tahfiz, tapi setiap berapa kali setiap sekali setahun kami diundang untuk memberikan reward kepada anak-anak tahfiz yang ada di Sungkang. Hebat. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama untuk bagaimana mewujudkan pondok tahfiz yang ada di Sungkang Guo. Kemudian ini memang perlu bantuan dari Bapak Ibu perantau terkait dari Sungkang Tiga rumah-rumah tinggal tadi Pak. Rumah-rumah tinggal mulai dari instalasinya dan bagaimana yang sudah mereng, tentu ini akan mengganggu keamanan dan juga keindahan dari lingkungan itu sendiri. Jadi mohon kiranya nanti kita sama-sama mendorong agar ini bisa bagaimana yang sebaiknya untuk ditindaklanjuti. Kemudian PBB Pak, PBB dari rumah-rumah perantau yang tinggal ini, tapi sudah saya sampaikan tadi, salah satu dari pendapat asli daerah ini adalah PBB Pak. Kalau andai kata kita PBB ini kurang, jangankan nanti Sungkang Tiga mendapatkan reward untuk ADD atau segala macamnya, itu kalau tidak tercapai itu akan jadi lebih punishment berkurang ya Pak. Itu. Jadi mohon dibantu Pak. Jadi itu benar-benar ditekankan oleh dari kota untuk PBB ini, mohon kiranya dibayarkan. Kemudian dari Pak Dewo Kaban, jadi tadi kalau di situ sudah mulai bibit kopi Pak, jadi apa Pak, binaan PTBA dan alhamdulillah sudah mulai menampakkan hasil di mana si Abdi ya Pak sudah jadi di sudah dipanggil di mana-mana untuk jadi narasumber terkait pengolahan dari kopi tadi. Jadi kopi itu pertama mungkin agak dipandang sebelah mata Pak. Jadi kalau istilahnya kita yakin tentu akan ada hasilnya. Dan yang di Pak Deta Boca tadi dukungan untuk pertanian minyak kemiri ya. Jadi salah satu hasil usaha yang ada di UMKM itu yang terdapat itu minyak kemiri ini sudah sampai ke Jerman Pak untuk sosialisasinya di bawah oleh pemerintah. Jadi di luar itu sangat diminati oleh orang Jerman itu, tapi kendala kita tadi lagi kalau mungkin sudah bisa berjalan Pak, tapi ya izin, kemudian standarisasi dari kemasan segala macamnya, kemudian koneksi pasar untuk pemasaran
pemasaran dari minyak kemiri tadi. Kalau minyak kemirinya alami Pak, tidak pakai apa namanya bahan-bahan kimia. Ya, izin Pak, karena ini kan tak bonce ini kan juga istilahnya ada juga warga Sungkang itu salah satu kendala sudah sejak lama itu di tak bonce ini adalah black spot. Black spot tidak ada sinyal ya kabarnya. Jadi mohon kiranya nanti kalau ada kita koneksi atau segala macam, mohon nanti apa namanya pembangunan tower di apa di sana. Mungkin itu Pak penyampaian dari kami. Nanti kita partisipasi publik, maka jadi banyak hal yang tadinya nggak bisa itu jadi bisa. Misalnya Desember kemarin di konferensi PBB tentang cyber security, Microsoft menyampaikan laporan tentang master plan untuk cyber security di masa depan. Lalu saya diminta bicara, saya bilang master plan-nya udah bagus, tapi ada satu hal besar yang belum tercantum di situ, yaitu tentang public participation. Kenapa itu perlu dicantumkan? Itu bukan karena keren-kerenan, oh kita merangkul masyarakat atau apa, bukan. Tapi karena itu akan mengamplifikasi usaha-usaha kita. Jadi misalnya Anda sekalian ini investasi $1 juta, maka masyarakat akan mengamplifikasi itu menjadi $10 juta atau bahkan lebih. Jadi kalau kita bisa sertakan juga masyarakat tuh sebetulnya kalau dikasih jalan tuh mereka tuh senang gitu. Tapi banyak orang tuh nggak tahu mau berpartisipasinya itu caranya gimana. Jadi kalau kita bisa berikan jalan, cara, maka kemudian masyarakat jadi bisa berpartisipasi dan insya Allah itu hasilnya akan jadi bagus sekali. Dan pihak pemerintah juga jadi nggak sendirian mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada ini. Sekilas mungkin dari itu. Kemudian juga mengenai akses ke online market itu ide yang bagus sekali. Cuma memang ada beberapa masalah. Tapi masalahnya itu bisa diselesaikan dengan SDM yang bagus. Jadi saya kira kuncinya di situ. Dengan kita mendapatkan SDM yang cocok, maka semua yang mau kita jalankan itu bisa sih sebetulnya. Misalnya sekarang saya lagi berusaha menjalankan inisiatif untuk capacity building SDM IT Siungkang dengan beberapa teman-teman. Kita masih, tapi yang paling utamanya itu adalah menemukan SDM yang tepat gitu. Jadi bukan memang dia selain komitmen, passionate, dan kemudian bisa berkelanjutan terus dan bisa menulari teman-temannya juga gitu. Karena kalau di kampung-kampung yang lain kita udah sering dengar ada orang bahkan sampai dikira piara tuyul karena dapat duit terus tapi di rumah doang gitu ya. Jadi dengan internet ini kita bisa berkarya juga bahkan dari kampung, nggak perlu merantau gitu. Idenya kayak gitu. Tapi kuncinya itu di SDM tadi. Jadi kita masih mensortir dulu di situ. Kalau udah dapat yang tepat, maka kemudian jalannya bisa bagus dan berkembang dengan baik. Jadi kebetulan saya tidak sengaja mendirikan organisasi yang membuat partisipasi publik secara masif, yaitu Mavindo. Sekarang relawan itu ada 100 ribuan di 40 kota di Indonesia. Dan itu memang kuncinya dari SDM awalnya bagus. Dan sistemnya saya itu adalah start small, scale fast. Jadi kecil, start aja dulu gitu. Tapi start yang bagus, SDM yang bisa diandalkan, maka nanti akan terjadi scale fast. Perkembangannya itu cepat sekali. Kemudian masalah black spot itu ada beberapa solusinya, misalnya RT/RW-net atau lain-lainnya. Jadi itu bisa ditangani secara teknologi, tapi ada potensi masalah yang non teknisnya. Internet itu sebetulnya seperti pisau. Dia bisa kita pakai untuk manfaat, tapi bisa juga mencederai banyak orang. Jadi nanti kalau udah ada teknologinya, perlu diantisipasi juga masalahnya itu, karena nanti akan terbuka hal-hal seperti judi online, pornografi dan lain-lainnya. Jadi kita berusaha supaya internet ini maslahat, bukan malah membuat masalah-masalah baru. Sebagian mitigasinya bisa secara teknologi, tapi sebagian lainnya tetap perlu peran aktif masyarakat untuk mencegah dampak-dampak tersebut. Dari saya mungkin sekilas itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya mengapresiasi pertemuan kita pada hari ini karena dengan pertemuan ini kami di perantau juga mengetahui permasalahan yang ada di kampung halaman kami dan sebisa mungkin kami bisa membantu kerjasama kolaborasi untuk kesejahteraan rakyat di kampung halaman kami gitu. Apalagi yang hadir di sini saya lihat penting sekali dari kepala desa dan juga camat yang merupakan ujung tombak gitu, untuk kesejahteraan rakyat kita ya. Jadi nah ini untuk itu saya ada diminta untuk memberikan tanggapannya. Jadi sebagai diskusi, saya sudah mendengar semua, saya juga sudah membaca, terutama yang dari Sulukang-Oso. Terus saya dengar dari kepala desa melalui sekdesnya, itu saya lihat juga banyak yang overlapping ya antara desa dengan desa gitu, programnya. Jadi di sini saya mau menekankan kepada Pak Camat ya, untuk desa-desa ini mungkin bisa dibuat semacam misalnya desa Sulukang-Oso unggulannya apa? Seperti tadi unggulannya adalah pertanian. Gitu. Nah ini supaya apa? Supaya konsentrasi dari dana-dana kita yang terbatas ini itu efektif. Gitu. Nah ini jadi satu adalah perlu koordinasi antara mungkin sering mengadakan forum-forum dan kalau nggak masuk akal ya dicoret aja Pak Camat. Gitu. Jadi terutama kan Pak Camat ini menguasai beberapa sumber dana dari pusat. Gitu. Nah ini jadi saya lihat Pak Camat bisa mengeluarkan memakai atau mengeksersis lah powernya gitu untuk supaya desa-desa kita ini efektif gitu dalam ininya program-programnya. Gitu. Itu yang pertama saya kasih komentar. Tentunya tadi itu misalnya kenapa pertanian gitu kan lahannya luas kan. Cuma saya nggak tahu kondisi lahannya seperti apa gitu, apa yang layak, apa ini. Terus kenapa ini penting ya? Kenapa ini penting itu? Karena kita menginginkan desa-desa kita ini itu dia swasembada. Jadi saya rasa udah sering lah kades-kades ini dapat Santiaji ya. Kalau zaman dulu namanya Santiaji ya. Jadi pengarahan bahwa desa kita ini kan penting sekali untuk semacam untuk mencapai swasembada gitu. Nah pengertian swasembada ini apa gitu kalau untuk di Sulukang ini? Kalau saya baca sejarah ya, itu saya baca sejarah di Sulukang itu tahun 20-an itu sangat makmur. Itu karena dulu ada yang namanya tenunnya itu kan diekspor, gitu kan, sampai ke luar Sulukang bahkan ke luar negeri kan sampai ke Eropa gitu. Terus ada tanda-tanda dulu tingkat kemakmuran dan akhirnya juga sampai kepada tingkat kecerdasannya. Saking cerdasnya terjadi pemberontakan dulu kan, perlawanan rakyat gitu. Karena melihat tidak ada yang saking cerdasnya gitu. Jadi itu sih saya melihat bahwa artinya pada saat itu Sulukang itu dulu sudah swasembada. Artinya kalau sekarang kan kalau kita lihat kan harus ada intervensi dari depan, dari terutama ya perantau ya. Kalau tidak ada dukungan perantau kan ini desa-desa kita itu kan tingkat kemiskinannya belum. Kalau saya datakan itu Pak Firdaus ya, kita pernah diskusi, itu tingkat kemiskinannya kan belum naik-naik gitu, belum berkurang ya kan. Nah itu juga perlu dilaporkan sebenarnya oleh Pak Camat gitu kan, atau kepala desa gitu, bagaimana nih tingkat kemiskinan kita. Nah itu kan salah satu indikator. Terus yang lain adalah mengenai masalah BUMDes ya. Tadi dibahas BUMDes. Ini saya mau tanggapi ya kan, saya nggak menangkap ya Pak untuk diskusi ini. Jadi saya potong-potongan saja. Jadi misalnya BUMDes, itu tadi juga saya dengar gitu kan. Itu untuk BUMDes ini ada 2 poin yang kita harus hati-hati. Pertama, BUMDes itu subjek pada pemeriksaan oleh negara. Jadi tadi kan udah ada dipanggil polisi. Gitu. Nah itu hati-hati. Kenapa? Ya, artinya tuh bisa ada kasus seperti itu. Dan tentunya kan kita di sini kan juga maksudnya belum ahli mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, nah itu kan kemarin kan itu yang dipakai katanya oleh pemerintah gitu, bahwa kepala desa itu bisa kena ancam gitu kan, karena salah satunya
polisi ini juga tahu gitu loh, bahwa belum ada sosialisasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh terhadap dana desa itu. Nah ini BUMDes ini tuh hati-hati. Terus yang kedua dari segi substansi ya, itu tadi saya dengar mau dibikin BUMDes yang bergerak di bidang distribusi. Nah ini juga menurut saya ini distribusinya seperti apa? Jangan sampai BUMDes ini mematikan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Karena prinsipnya BUMDes atau BUMN itu melakukan kegiatan yang belum sanggup dilakukan oleh masyarakat. Kalau masyarakat sudah selesai, nggak usah ikut. Pemerintah nggak usah ikut. Nah itu dulu kenapa adanya BUMN. Nah saya yakin BUMDes ini juga seperti itu gitu. Misalnya apa? Sekarang ini kan ada misalnya penyediaan air minum. Itu di daerah Sawalunto kan ada PDAM. Kenapa sebabnya itu masih ada PDAM itu? Karena kan belum ada swasta yang bisa membuat ini karena modalnya besar gitu. Terus keuntungannya kecil, kan nggak ada yang mau gitu. Nah karena itu ada PDAM. Itu adalah BUMN atau BUMD. Nah untuk itu hati-hati nih Pak Camat soal BUMDes ini. Jadi jangan sampai mematikan ada di masyarakat. Itu. Nah yang mana masyarakat belum sanggup, baru kita masuk. Nah itu juga nanti kalau badan usaha itu kan harusnya dia membantu kegiatan masyarakat yang belum bisa dilakukan atau misalnya menerobos pasar seperti itu. Saya rasa salah satu fungsinya itu Kades atau Pak Camat gitu. Nah terus mengenai masalah keuangan. Ini semua tabel di sini semua bicaranya, ini semua program bicaranya anggarannya. Anggarannya. Saya Alfon, tapi saya memang sehari lebih banyak di Jakarta. Memang saya kuliah di Padang, S3. Nah, jadi memang ada beberapa hal bersinggungan ya, dengan apa yang didiskusikan pada saat ini. Nah, pertama-tama sebenarnya begini. Saya kan mendapatkan ini gitu ya. Nah kebetulan saya kan pernah di lembaga yang sebenarnya itu fungsinya itu untuk perencanaan sebenarnya. Nah perencanaan itu sebenarnya bagaimana kita bisa memetakan secara strategis. Saya contoh sekarang ini, nggak hanya di level Silungkang, Indonesia juga bahkan di level dunia kan juga begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tarik pada level paling bawah, Silungkang, ini kan tadi ada 5 nih kan, kebutuhan ngapain sih sebenarnya? Nah kalau saya lihat tadi di sini, dia langsung ngomong ke program kerja di sini. Dia tidak berbicara tentang apa sih isu utamanya apa, kebutuhan utama di Silungkang itu ngapain? Ya. Saya contoh gitu kan, apakah suatu pemekaran suatu jawaban? Kan gitu. Atau di Silungkang itu ada hal yang lain yang sebagai kunci yang paling dibutuhkan, contoh soal tadi ada badan sport atau yang lain-lain gitu. Itu mungkin bisa suatu jawaban, tapi saya tidak tahu. Itu harus dipetakan lebih dahulu sebenarnya. Nah, di sini saya melihat ada permasalahan template sebenarnya, gitu. Sehingga itu bisa terumuskan kebutuhan paling dasar di Silungkang atau tidak di Silungkang saja gitu ya, tetapi juga di Sawalunto, tapi juga di Sumatera Barat, tapi juga di Indonesia gitu. Sehingga nanti jelas nih antara kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat itu bisa terjawab, yang nantinya itu tidak hanya dilempar kepada masyarakat tapi juga dengan pemerintah. Jangan sampai dipahami partisipasi itu adalah melempar tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat, tapi bagaimana itu dia berbagi peran gitu. Contoh tadi saya mengatakan apa peran dari perantau. Oh berarti peran posisi strategis ya, kan gitu kan? Apa yang akan dibantu? Oh berarti tahapannya ya. Maksudnya kan logika program begitu sebenarnya. Nah itu yang harus dirumuskan. Dan di dalam template ini saya nggak melihat. Dia langsung berbicara tentang program, waktu, tujuan, sasaran, hambatan, solusi. Kalau misalnya saya dulu, dia isu, tujuan, program, kegiatan, output. Output ini sebenarnya hasil.
Kemudian setelah itu sasaran, timeline, baru anggaran. Anggaran itu kemudian, baru nanti setelah itu dia berbicara tentang struktur untuk menjawab dari isu yang akan dijawab. Apa pada saat ini adalah struktur pemerintahan di Sao Linto itu memang betul-betul mensupport kebutuhan di Selukang. Contohnya, setelah tidak ada tambang di Selukang, apakah di situ juga dibutuhkan adanya dinas pertambangan? Tidak perlu. Itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi kita berbicara tentang postur itu berasal dari kebutuhan. Begitu ini kan, kita membuat template atau ini berdasarkan kebutuhan. Nah, ini satu. Kenapa ini pertama saya katakan? Karena ini berkaitan dengan logika bertindak. Ini tentang logika bertindak. Sampai pada kita bagaimana kita menjalankan itu nantinya gitu kan. Nah, nanti kan dari sini kita akan berbicara tentang hasil dan dampak. Itu juga itu ininya itu ada ini juga tuh ada template juga. Dan kemudian dari situ kita akan menganalisis gitu. Menganalisis apakah tantangan eksternal, internal, peluang, ancaman dan macam-macam kayak gitu. Ini sebenarnya suatu langkah pertama. Kita baru dapat merumuskan ini. Kalau tadi saya melihat ini lebih apa yang dikatakan, bukan apa yang mungkin saya tidak tahu. Please kepada bapak-bapak semua pada saat ini, kalau misalnya kebutuhannya ini adalah untuk men-outreach itu adalah menjangkau bagaimana orang luar itu bisa setuju dengan kita, dengan dagang bapak, dagang bapak untuk kemiri. Oke, saya berpikir untuk kemiri. Atau ada teman saya juga, dia jualan, tapi daun itu dibutuhkan di Amerika, dijual. Tapi memang tantangannya nanti itu satu waktu kalau bisa keluar negeri. Karena waktu di saat ini di Indonesia gitu kan, itu udah tengah malam mereka bisa ini. Itu mungkin ya bisa ini nantinya suatu tantangan. Jadi menurut saya itu satu terkait dengan kebutuhan untuk melakukan industrialisasi. Karena pada saat ini bohong kalau misalnya kita nggak ngomong bahwa semuanya itu tidak bersinggungan dengan elektronik, gitu. Baik itu kesehatan, baik itu pemerintahan, baik itu macam-macam perdagangan. Kita ngomong tentang perdagangan, ini dinamakan sebagai e-commerce. Gitu. E-commerce ini mau nggak mau harus dengan elektronik. Tak boncang, nggak bisa melakukan itu dibuat satu. Gitu. Supaya apa? Bisa accessible, gitu kan? Jadi istilahnya kalau bahasanya itu no one left behind. Gitu. Nggak boleh ada yang ditinggalkan. Ada 3 penyangga, nggak boleh tinggal. No one left behind. Nah, jadi itu satu. Kalau misalnya mau menjangkau semuanya. Jadi kita ini kalau misalkan kata orang dulu bilang John Smith namanya act locally, think global. Ini sekarang gitu. Itu udah jadul ya. Itu saya tahunya itu tahun 2001. Sekarang orang jadi. Satu soal platform. 2, ini terkait dengan lahan. Walaupun saya mengambil disertasi soal ini, tapi saya lama itu di LBH. Gitu. Saya itu mendampingi kasus kolam air dingin di Pondok Kelapa. Ketika itu berhadapan dengan Pemkot Sao Linto. Di situ tidak clear bagaimana pengelolaan tanah wilayah dengan masyarakat. Nah sekarang sebenarnya itu ada namanya PP tentang pengelolaan tanah. Jadi nanti ini ada nih suku saya suku saya di Limo. Nama belakang saya itu adalah Palma. Kampung saya ada Paliang dan Melayu. Itu makanya Palma. Oh, Paliang. Saya membawa nama kampung malam. sebenarnya. Gitu kan. Iya. Nah jadi saya punya tanah di sini bukan saya.
harus dipahami itu adalah punya suku, kan? Punya kaum, kan gitu kan, dan punya nagari. Kamu gitu, punya ini separuh gitu kan, ini itu ya. Ada pembagian model itu enggak? Ya kan? Dan itu penting sebenarnya. Sulungkang itu dia ada di mana aja, batas di mana-mana aja. Tadi ada penyangga ya. Saya tanya sampai di mana sih Sulungkang itu kan? Sampai rumah sakit Yasunto. Benar itu? Benar. Iya. Kemudian mana lagi dia? Di Tantau sebelah sana. Ya. Mana lagi? Nah itu memang harus dipetakan. Contoh, saya nggak tahu punya Batu Runcing, punya Sapa, Asruku, apa macam-macam gitu kan. Nah itu bisa aja dengan adanya PP 8 tahun 2023 masyarakat. Jadi ini gini, pengelolaan tanah itu bisa tidak tanah dari tanah negara, tanah adat. Nah, misal sekarang tadi katakan BUMDes lah yang mengelola tanah muda itu untuk bisa dipergunakan, sehingga nanti uang yang didapatkan dari proses pengelolaan tadi itu bisa dipergunakan untuk kepentingan bapak-bapak semua tadi. BUMDes itu adalah suatu wadah aja, yang dikatakan tadi kan, di BUMN. Gitu. Bagaimana suatu BUMN itu bisa menjadi pengepul dana bagi desa tersebut? Karena begini, kalau misalnya di Tata itu ada BUMDes tersendiri, ya, dapat uang dia dari penjualan kembali tadi, gitu kan, baik dengan platform tadi, gitu kan. Itu yang awal, gitu kan. Dan kemudian itulah yang dipergunakan untuk kepentingan supporting, ya saya katakan internet tadi. Saya contoh apa? Gak ada dia spot internet gitu kan, buat. Gitu. Jangan nanti dipergunakan untuk malah enggak korupsi jadinya. Oh, untung ada juga kasus kemarin saya lihat di macam-macam itu, kepala desa itu diancam korupsi karena dia tidak mendukung pasangan calon. Ada juga tuh. Itu. Nah, sekarang kebutuhannya apa? Itu yang dicari. Nah itu yang dibiayai gitu. Kalau memang pengen maju kampung, gitu. Tapi kalau nggak pengen maju, ya udah korupsi terus, gitu kan? Gak apa-apa. Yang penting kita kayak sendiri, gitu kan? Tapi itu tantangan. Gitu kan? Tapi memang begini, kalau pengen maju, kalau pengen kita bukan penampilan memperlihatkan, tapi ketahanan dari kampung. Seperti yang katakan oleh apa desa berkelana tadi, bersatu dia. Karena begini, yang masalah di Indonesia itu cuma satu, ego. Saya pikir itu aja sih sebenarnya gitu kan. Kalau hasil pemerintahan saya yang sangat sederhana gitu kan. Makanya kalau kemarin itu saya tanya kepada Tri gitu kan, sana kita ngobrol dulu gitu kan. Sebenarnya pengen merumuskan ini, karena saya tak baru-baru Sarun dapat ini baru tadi pagi gitu kan. Oh berarti saya bawa laptop. Ternyata di sini juga nggak ada wifi. Gitu. Di Jakarta nggak ada wifi. Nah, gitu. Ya walaupun dengan beda-beda versi sebenarnya juga tujuannya sama, gitu kan. Dan kemudian juga ada di kombinasi. Ini kalau bisa begitu, memang pertama-tama itu harus jelas ini. Gitu. Nah ketika ini jelas, ini enak. Mau dilari kemana dia nih? Gitu. Kemudian kalau semisal nggak bisa di kementerian, di gubernur di mana dia? Kemudian di kota itu di mana? Nah makanya di sini saya sebut nih, ini cantelnya kemana nih ya? Gitu kan? Ini saya sebut. Cantelan di mana? Dinas apa dia? Gitu kan? Gitu. Cantelan di mana nih? Gitu. Khawatir saya berdasarkan pikiran mendadak, kemudian ini nggak sinkron dengan program dari masing-masing. Khawatir saya, sehingga ini program tidak program. Yeah. Dan ini hanya menjadi angan-angan. Dan kemudian setelah itu, ya bapak-bapak hanya tinggal berutang janji gitu. Bapak-bapak kesini kan dengan janji ya. Iya. Kan dengan janji.
Bapak dari Padang jam berapa? Kapan kemarin? Ya. Apa ditanya sama orang aku? Mengapa senantu? Terus jawabnya apa? Kamu main? Alhamdulillah. Udah itu aja ya. Ya jadi itu aja sih sebenarnya dari saya. Jadi lebih konkret aja. Dan kemudian setelah itu kita bisa ini nanti. Nah nanti kami butuh nanti saya akan sambungkan teman yang ada di Kementerian Koperasi. Mas. Tadi dari bapak-bapak yang telah menanggapi terkait paparan yang telah disampaikan oleh desa-desa tadi program kegiatan. Jadi pada dasarnya kami ulang lagi Pak, waktu pertemuan pertama di sini kami diajak oleh Kepala Desa yang ada di Sulungkang ini untuk pertemuan PPS ini. Makanya kami berani melakukan pertemuan adalah salah satunya karena PKS ini adalah organisasi perantau yang dalam pembangunan di Sulungkang, khususnya Kecamatan Sulungkang pada umumnya. Jadi makanya kami memberanikan diri untuk melaksanakan pertemuan istilah mengadulah ke Bapak Ibu perantau. Dan kemudian tentunya kami di desa yang merupakan pemerintahan terdepan mempunyai keterbatasan, baik itu keterbatasan biaya dan keterbatasan dari aturan-aturan yang ada. Jadi kalau dana desa kita ini rata-rata 2 miliar ya satu desanya. Tapi kami punya keterbatasan, kebutuhan masyarakat itu banyak dan tentunya tuntutan masyarakat kepada kami sangat tinggi. Dan ekspektasi masyarakat karena mereka Bapak Ibu kepala desa ini dipilih oleh masyarakat sangat tinggi ekspektasinya. Jadi kami berusaha untuk merangkul seluruh stakeholder yang ada agar bagaimana pembangunan ekspektasi masyarakat ini bisa dapat terwujud dan pelayanan kepada masyarakat ini bisa terwujud. Dan kalau andai kata istilahnya tadi izin Pak tadi bahasanya melempar tanggung jawab pemerintah ke masyarakat ini tentu tidak mungkin Pak, karena kami pada dasarnya bagaimana mengajak berkolaborasi untuk melakukan pembangunan yang ada di Kecamatan Sulungkang. Pak waktu Pak Deng di Oso berapa pembangunan batu runcing? 5 miliar. Total 5 miliar Pak. Jadi kalau kami yang modal awal dari pemerintah untuk pembangunan itu ada seperti contohnya di Batu Runcing sekitar dari dana DAK dan dari dana itu pokok pendukung segala macamnya totalnya 5 miliar. Itu bagaimana kita membangun objek Batu Runcing itu menjadi sebuah objek wisata yang baru dibuka, sudah ramai ya, viral ya. Kemudian di Mulia Luga berapa dana desa sama dana Mungkin 2 miliar. Sekitar 2 miliar. Jadi mungkin kami juga menyampaikan bahwasannya pada dasarnya pemerintah juga tentu mempunyai tanggung jawab untuk membangun infrastruktur, mempunyai tanggung jawab bagaimana ini bisa terwujud, dan tentunya kita untuk mensukseskan ini bagaimana kita bersama-sama untuk mensupportnya. Jadi mungkin itu Pak dari kami Pak, mohon nanti bagaimana kita sama-sama memberikan solusi, support segala macamnya sehingga apa-apa yang kita sampaikan ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu Pak tanggapan. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. kalau saya kan kita runtut saja diskusi kita. Tadi kan sudah banyak disampaikan kira-kira program yang mau dijalankan apa. Jadi mungkin di situ nanti tahap berikutnya kita cari skala prioritasnya. Tapi sebelum itu mungkin kita juga harus mikir lagi, gali kira-kira peluang apa lagi yang ada. Tadi Pak Dewan menyampaikan sebenarnya ada peluang untuk membangun pasar. Itu kan peluang kan. Nah terus yang kita harus kita cari peluang-peluang itu berdasarkan apa? Berdasarkan potensi yang ada. Seperti potensi kita itu mengenai kita mempunyai SDM yang bisa mempunyai kemampuan dagang. Terus dan kita juga ada niat untuk pertanian tadi. Ada sebenarnya potensi yang juga bisa kita lakukan. Kita nggak usah jadi petani, tapi jadi pedagang hasil-hasil pertanian. Ini sesuatu yang sangat menjanjikan juga. Ini kita lakukan. Kita gali semuanya. Setelah kita gali, kita bikin skala prioritas.
untuk mencapai itu apa yang diperlukan. Nah, kami dari Danto kan hanya membantu. Jadi membantu, nanti kita dari ada bantu dari Danto apa? Tadi kan yang diminta pertama kan ini keuangan. Keuangan itu tadi Deswadi kan sudah ngomong. Keuangan itu kita harus bangun adalah lembaga keuangan. Lembaga di keuangan itu sudah ada Kopikra, sudah ada koperasi apa lagi satu? PNM. Enggak, BMT ada satu lagi apa? PNM, Permodalan Madani. Enggak, yang Kopikra, satu Kopikra, yang satu lagi yang di pasar di atas. Bukan BMT, yang di atas BPR. Kan ada lembaga keuangan kita ada cukup, BPR ada, Kopikra ada, BMT ada. Kalau perlu dibangun lagi lembaga keuangan di Maroklaban. Jadi itu yang kita coba, sehingga nanti itu kalau untuk jadi apa perlu modal untuk modal kerja, kita masuk ke lembaga keuangan. Tapi kalau misalnya bantuan sosial, kita sebenarnya sudah jalan dan sudah teruji, yaitu Badonce. Badonce itu kita tuh dua ompang-ompang itu 100 juta cepat aja gitu kan. Terus habis itu ada masalah kemarin banjir, terus macam cepat. Kemarin kebakaran 60 juta semacam. Jadi itu tuh sosial. Nah, ya kantor desa sudah habis itu dalam satu malam bisa dapat 100 juta gitu. Jadi sebenarnya itu ada dua. Kita harus pisahkan. Kebetulan keuangan itu kalau modal kerja seperti Deswani sampaikan, kita bangun lembaga keuangan. Itu saya titip BMT ini, kebetulan harusnya kan yang megang, kalau kan nggak bisa megang, tolong salah satu Kades Selungkang 1, 2, 3 itu peganglah BMT itu. Kenapa BMT itu secara kalau di itu sudah sangat membantu ya Pak Dewan ya, terutama dalam memberantas rentenir. Kita kan tanpa bunga semacam itu kita gadang-gadang. Cara gadang-gadangnya begini, mereka yang berhasil keluar dari lilitan rentenir dan berhasil, kalau perlu kita tampilkan di depan. Misal di desa ada beberapa misalnya warga desa Selungkang Tigo dikasih jadi model lah. Inilah yang bisa keluar dari ini tugas kita loh. Karena rentenir itu dosanya katanya sama dengan berzina dengan orang tua, dengan ibu sendiri. Ini kan kita kan harus menjalankan itu. Ini yang kita coba lakukan. Nah, terus mengenai pasar, kalau memang uangnya 50 miliar ada Pak Dewan, kita bicara dengan KAM nanti. Cuma saya kalau memang itu tidak ada, asumsi tidak ada, kita bisa pakai potensi historis. Kita rencananya gini, kemarin tuh ngomong dengan Pak Dery Asta. Pak Dery Asta mau nggak bermimpi setinggi langit? Apa tuh Pak Dery? Ya kita bangun di sini itu gedung perintis 7 tingkat. Wah Bapak Carwo gitu. Jadi kan kita bangun potensi historis. Karena kan 2027 itu tuh 100 tahun pemberontakan rakyat Selungkang. Itu kita gadang-gadang dengan mulai seminar tingkat provinsi, seminar tingkat nasional, terus habis itu kita minta bantuan dari Mutia Hatta, dari si Andri Rosiadi semacam, sehingga dapat pengakuan pemerintah bahwa Selungkang itu memang nagori perintis. Setelah dapat pengakuan kita minta pemerintah pusat, kami ingin membangun monumen untuk mewariskan jiwa perintis ke anak ini kami. Nah setelah itu monumen apa? Kita minta gedung. Gedung misalnya 7 tingkat, 1 tingkat itu misalnya 5M ke 35M cuma. Nah gedung ini Pak Wali sekarang kita bikin mendorong untuk programnya Pak Wali yang ada sekarang untuk Selungkang. Kan ada 2 kan ya. Pertama itu perdagangan, yang kedua wisata. Jadi kita bikin gedung ini tidak ada eskalator, tidak ada lift, yang ada jalan lingkar, setiap tingkat 1 lingkaran, setiap di luar. Jadi ini bikin kemiringannya, orang tua pun bisa jalan. Jadi bisa ini minta jogging track, terus sampai ke atas. Dan setiap level itu kita kasih tema. Di bawah tuh makanan basah, nomor 2 tuh makanan kering, 3 tuh konveksi sampai tingkat 6 gitu. 7-nya itu nanti kita angkat lagi sejarah bahwa pemberontakan rakyat Selungkang itu didukung oleh 18 negori. Kita kasih di situ kantor-kantor kecil mewakili negori-negori itu.
Dan di atas itu ya kantor-kantor nongol itu dan sekalian tempat ini kuliner. Nah di situ dibikin juga supaya hemat saya bolong sampai ke bawah gitu. Nah ini salah satu. Terus bagaimana yang mengenai konveksi itu mendukung pedagang. Kalau bisa kios-kios di lantai 4, 5, 6 kita jual ke pengusaha Tanah Abang. Bukan hanya terbatas orang Sungkang, tapi juga pengusaha Tanah Abang orang Bukit Tinggi, sehingga dia mendukung gitu, ada pedagang di situ. Sehingga nanti itu orang dari Damasraya mau beli baju ke Bukit Tinggi, nggak perlu lagi Bukit Tinggi, ke Sungkang aja lah gitu. Jadi kita dapat dua, pertama itu wisata didorong, terus habis itu Siluka